Saat rapat keluarga, untuk membahas warisan suamiku yang baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Saat pengacara itu baru membuka berkas, adik iparku langsung berdiri dengan sombong berkata, "Semua properti dan hotel di Bali jatuh ke tanganku. Kamu hanya mantan istri tidak berhak dapat apa-apa." Ibu mertua dan semua keluarga suamiku bertepuk tangan memandangku dengan senyum merendahkan. Aku hanya menunduk, tersenyum tipis. "Kalian benar-benar tidak tahu, ya?" Kataku pelan. Semua orang di ruangan terdiam membeku. Adik iparku membentak. "Tahu apa? Apa yang kau sembunyikan?" Mereka semua tidak tahu. Kalau ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tamu utama kediaman besar itu terasa begitu mencekam, seolah udara di dalamnya membeku dan menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah seakan mewakili kesedihan yang seharusnya masih menyelimuti keluarga ini, mengingat baru 1 bulan yang lalu Mas Malik, kepala keluarga di rumah ini, meninggal dunia secara mendadak. Namun, wajah-wajah yang duduk melingkar di sofa kulit mahal itu sama sekali tidak memancarkan kesedihan. Sebaliknya, wajah mereka penuh dengan ketidaksabaran dan hasrat duniawi yang begitu kental. Mereka semua menunggu satu hal, yaitu pembagian harta warisan. Aku duduk di sebuah kursi kayu kecil di sudut ruangan, sedikit terpisah dari mereka yang duduk nyaman di sofa empuk. Penampilanku sederhana, hanya mengenakan gamis berwarna biru tua dan kerudung senada yang menutupi kepalaku dengan rapi. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhku. Berbeda jauh dengan Ibu Sukma, ibu mertuaku, yang leher dan pergelangan tangannya dipenuhi emas berkilauan. Di sebelahnya duduk Lukman, adik iparku yang baru berusia 27 tahun tapi tingkahnya seolah dia adalah raja kecil di rumah ini. Kakinya diangkat ke atas meja, matanya tidak lepas dari layar ponsel, dan sesekali ia mendengus kesal karena menunggu pengacara yang belum juga tiba. Di sisi lain, ada Luna dan Fandi, kerabat jauh yang entah mengapa ikut hadir di sini, seolah mereka juga berhak mendapatkan bagian dari keringat suamiku. Mereka berbisik-bisik sambil melirikku dengan tatapan sinis. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka pasti membahas betapa menyedihkannya nasibku, seorang janda muda yang tidak punya pekerjaan dan selama ini hanya dianggap benalu oleh keluarga Mas Malik. Aku hanya menunduk, membiarkan mereka menikmati asumsi dangkal mereka. Hatiku terasa perih, bukan karena hinaan mereka, melainkan karena rindu yang mendalam pada Mas Malik. Suamiku itu pergi terlalu cepat, di usianya yang baru 35 tahun, meninggalkan aku sendirian menghadapi serigala-serigala berwujud manusia ini. Suara bel pintu memecah keheningan yang tegang itu. Asisten rumah tangga bergegas membukakan pintu, dan tak lama kemudian, Pak Yoga masuk dengan langkah tegap. Ia adalah pengacara kepercayaan Mas Malik, pria parubaya yang selalu berwajah datar dan sulit ditebak. Ia membawa sebuah tas kulit hitam yang terlihat tebal. Kedatangannya membuat mata Ibu Sukma dan Lukman berbinar seketika. Lukman bahkan langsung menurunkan kakinya dari meja dan menegakkan punggungnya, wajahnya yang tadi masam kini berubah menjadi penuh harap. Pak Yoga menyalami kami satu persatu dengan sopan, lalu duduk di kursi tunggal yang menghadap ke arah keluarga besar. Ia meletakkan tasnya di atas meja, mengeluarkan beberapa berkas tebal, dan menyusunnya dengan rapi. Suasana ruangan menjadi hening total, hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar. Semua mata tertuju pada tangan Pak Yoga, seolah gerakan tangannya akan menentukan nasib hidup mereka selanjutnya. Aku tetap diam di sudutku, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka dengan tenang. Pak Yoga berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya, lalu mulai berbicara dengan nada formal. Ia membuka kalimat pembuka standar tentang belasungkawa dan prosedur hukum pembacaan wasiat. Namun, belum sempat Pak Yoga menyelesaikan kalimat pembukanya dan menyentuh segel amplop wasiat, Lukman tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan kasar. Gerakannya yang tiba-tiba membuat meja berguncang dan vas bunga di atasnya sedikit bergeser. Wajah pemuda 27 tahun itu merah padam karena tidak sabar, matanya melotot penuh ambisi. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, Lukman menunjuk ke arah tumpukan berkas itu. Ia berkata dengan nada sombong bahwa tidak perlu ada basa-basi lagi. Menurutnya, semua orang di ruangan itu sudah tahu siapa yang paling berhak. Lukman mengatakan bahwa sebagai satu-satunya saudara laki-laki Mas Malik, dialah pengganti kepala keluarga. Dengan penuh percaya diri, ia mengklaim bahwa semua properti, tanah, dan terutama hotel mewah di Bali, akan jatuh ke tangannya mulai hari ini. Ia menatapku dengan tatapan merendahkan,
lalu meludahkan kalimat yang menyakitkan bahwa aku hanyalah mantan istri yang tidak berhak mendapatkan apa-apa sepeser pun. Pernyataan Lukman yang kasar itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari Ibu Sukma. Wanita tua itu tersenyum lebar, memandangku dengan tatapan kemenangan yang memuakan. Luna dan Fandi ikut tersenyum sinis, mengangguk setuju seolah apa yang dikatakan Lukman adalah kebenaran mutlak. Bagi mereka, aku hanyalah orang asing yang menumpang hidup, seorang wanita tak berguna yang kebetulan dinikahi oleh Mas Malik. Mereka pikir, dengan kematian Mas Malik, perlindungan untukku sudah hilang dan mereka bisa membuangku seperti sampah. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dada. Bukan gejolak kemarahan, melainkan rasa kasihan yang mendalam atas kebodohan mereka. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap mereka satu persatu. Tidak ada air mata di mataku. Sebaliknya, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang membuat Ibu Sukma mengernyitkan dahi karena bingung. Aku berkata pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah keheningan ruangan itu, bertanya apakah mereka benar-benar tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan ini. Pertanyaanku membuat suasana mendadak beku. Tawa Ibu Sukma terhenti, dan tepuk tangan Luna perlahan menghilang. Lukman, yang masih berdiri dengan angkuh, menatapku dengan tajam. Ia membentakku, bertanya dengan nada kasar tentang apa yang aku maksud. Ia menuduhku menyembunyikan sesuatu atau mencoba menipu mereka di detik-detik terakhir. Lukman berteriak bertanya apa yang tidak mereka ketahui. Tanpa menjawab bentakan Lukman, aku merogoh saku gamisku. Tanganku menggenggam sebuah benda kecil yang dingin. Dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa, aku mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam pekat. Kartu itu bukan kartu biasa. Di permukaannya terdapat ukiran naga berwarna emas yang berkilau tertimpa cahaya lampu ruang tamu. Itu adalah kartu akses eksklusif, simbol kekuasaan tertinggi dalam dunia bisnis yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Aku meletakkan kartu itu di atas meja kaca, tepat di depan tumpukan berkas Pak Yoga. Bunyi denting kartu saat bersentuhan dengan kaca terdengar nyaring di telinga semua orang. Pak Yoga, yang sejak tadi diam dan membiarkan drama itu terjadi, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Lukman dengan tatapan dingin, lalu beralih menatap Ibu Sukma yang mulai terlihat pucat. Dengan suara tenang dan tegas, Pak Yoga menjelaskan fakta yang selama ini tertutup rapat. Ia mengatakan maaf kepada Lukman, karena Mas Malik tidak pernah mewariskan Hotel Bali ataupun properti lainnya kepada Lukman atau siapapun di keluarga ini. Lukman hendak memotong pembicaraan, tapi Pak Yoga mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Pengacara itu melanjutkan penjelasannya yang bagaikan petir di siang bolong bagi keluarga itu. Ia menjelaskan bahwa secara hukum, Mas Malik hanyalah seorang pegawai. Jabatan Mas Malik sebagai direktur utama hanyalah posisi profesional yang diberikan kepadanya. Mas Malik tidak memiliki saham mayoritas di perusahaan. Semua aset, mulai dari rumah ini, mobil-mobil mewah di garasi, hingga jaringan hotel di Bali, bukanlah milik pribadi Mas Malik. Mata Lukman membelalak, mulutnya ternganga tak percaya. Ibu Sukma memegang dadanya, napasnya mulai tersengal. Luna dan Fandi saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Pak Yoga kemudian menunjuk ke arahku dengan hormat. Ia berkata bahwa pemilik asli dari seluruh aset tersebut, pemegang saham tunggal grup mahkota yang menaungi semua bisnis ini, ada di ruangan ini. Orang itu adalah aku, Amira. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Semua mata kini tertuju padaku, bukan lagi dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan horor dan ketidakpercayaan. Aku masih duduk tenang di kursiku, menatap lurus ke arah Lukman yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Senyum tipisku belum hilang. Aku melihat bagaimana runtuhnya kesombongan di wajah adik iparku itu, berganti dengan kebingungan yang amat sangat. Lukman menggelengkan kepalanya berkali-kali, berusaha menyangkal kenyataan. Ia bergumam bahwa itu tidak mungkin. Ia menuduhku berbohong, menuduh Pak Yoga bersekongkol denganku untuk memalsukan dokumen. Ia berteriak bahwa aku hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa soal bisnis, yang sehari-hari hanya di rumah mengurus dapur. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pemilik perusahaan raksasa itu? Teriakannya memenuhi ruangan, namun kali ini tidak ada wibawa di dalamnya, hanya kepanikan seorang pecundang yang sadar bahwa tanah pijakannya sedang runtuh. Aku berdiri perlahan, merapikan gamisku. Aku berjalan mendekati meja, mengambil kembali kartu hitam itu dan memasukkannya ke dalam saku. Aku menatap Lukman tepat di manik matanya. Aku berkata dengan suara dingin bahwa dia boleh tidak percaya, tapi fakta hukum tidak akan berubah hanya karena dia berteriak. Aku memberitahunya bahwa selama ini aku diam bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin menjaga harga diri Mas Malik di depan keluarganya yang gila harta. Tapi sekarang,
Karena Mas Malik sudah tiada dan mereka menunjukkan wajah asli mereka yang serakah, aku tidak punya alasan lagi untuk bersandiwara. Permainan sudah selesai. Kekacauan meledak di ruang tamu itu, sesaat setelah aku menyelesaikan kalimatku. Ibu Sukma menjerit histeris, menuduhku sebagai penipu ulung yang telah mencuci otak anaknya semasa hidup. Ia meratap, memukul-mukul dadanya, mengatakan bahwa Mas Malik adalah anak yang berbakti dan tidak mungkin membohongi ibunya selama bertahun-tahun. Menurut Ibu Sukma, semua harta ini adalah hasil kerja keras Mas Malik, darah dagingnya, dan aku hanyalah istri licik yang memanipulasi dokumen saat suamiku sedang sakit. Lukman, yang tadi sempat terdiam karena syok, kini kembali mengamuk. Ia merampas berkas dari tangan Pak Yoga dengan kasar, membalik-balik halamannya dengan tangan gemetar. Ia mencari celah, mencari bukti bahwa namanya ada di sana sebagai pewaris sah. Namun, semakin ia membaca, semakin wajahnya berubah menjadi abu-abu. Dokumen-dokumen itu sah, lengkap dengan stempel notaris dan tanda tangan Mas Malik yang menyatakan bahwa posisinya di perusahaan hanyalah sebagai pengelola yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, di mana komisaris utamanya tertulis jelas atas nama Amira. Aku kembali duduk, membiarkan mereka meluapkan emosi sesaat. Aku memberi isyarat mata kepada Pak Yoga untuk tetap tenang. Pak Yoga mengangguk paham. Ia adalah orang yang paling tahu sejarah panjang di balik semua ini. 5 tahun yang lalu, saat aku menikahi Mas Malik, suamiku hanyalah seorang manajer pemasaran yang jujur namun karirnya stagnan. Aku, di sisi lain, adalah putri tunggal dari seorang pengusaha tambang yang memilih hidup low profile. Ketika ayahku meninggal, aku mewarisi kekayaan yang sangat besar. Aku menggunakan uang itu untuk mendirikan grup mahkota dan menempatkan Mas Malik di depan sebagai wajah perusahaan, agar ia merasa dihargai sebagai suami dan pemimpin. Aku tidak pernah ingin ia merasa rendah diri di hadapanku. Sayangnya, kebaikan hatiku justru menjadi bumerang. Keluarga Mas Malik, terutama Ibu Sukma dan Lukman, melihat kesuksesan Mas Malik sebagai ladang uang gratis. Mereka tidak pernah tahu bahwa uang yang mereka foya-foyakan selama ini adalah uang pribadiku yang kumasukkan ke perusahaan sebagai suntikan modal. Mas Malik terlalu baik, atau mungkin terlalu lemah, untuk menolak permintaan ibunya dan adiknya. Ia menanggung beban itu sendirian, menyembunyikan fakta bahwa perusahaan sebenarnya sering mengalami kesulitan arus kas karena penarikan dana ilegal yang dilakukan oleh Lukman. Lukman membanting berkas itu ke lantai. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ia berteriak bahwa ini semua rekayasa. Ia menantangku untuk membuktikan dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu. Ia mencemooh penampilanku yang sederhana, mengatakan bahwa orang kaya tidak mungkin memakai baju murahan seperti yang aku pakai. Ia yakin aku hanyalah boneka dari orang lain yang ingin menghancurkan keluarga mereka. Aku tersenyum miris mendengar tuduhan itu. Aku meminta Pak Yoga untuk membuka berkas kedua, berkas yang sengaja kami siapkan untuk momen seperti ini. Pak Yoga mengambil map berwarna merah dari dalam tasnya. Ia membukanya dan mengeluarkan lembaran-lembaran rekening koran dan bukti transfer selama 5 tahun terakhir. Ia menyerahkan lembaran itu kepada Lukman dan Ibu Sukma. Pak Yoga menjelaskan dengan rinci. Ia menunjukkan aliran dana dari rekening pribadi Amira yang masuk ke kas perusahaan setiap kali perusahaan hampir kolaps. Lalu, ia menunjukkan aliran dana keluar yang tidak wajar. Dana yang mengalir ke rekening pribadi Lukman, tagihan kartu kredit atas nama Ibu Sukma, pembelian mobil sport yang dipakai Lukman, hingga biaya liburan mewah Luna dan Fandi ke Eropa bulan lalu. Semua itu dibayar menggunakan uang perusahaan yang notabene adalah uangku. Aku menatap Ibu Sukma yang kini terdiam memegang lembaran kertas itu. Tangannya gemetar hebat melihat deretan angka yang fantastis. Aku bertanya padanya dengan suara lembut namun menusuk, apakah dia ingat kalung berlian yang dia pakai saat arisan minggu lalu? Aku memberitahunya bahwa Mas Malik menangis malam itu karena dia harus meminjam uang dari kas kecil perusahaan demi membelikan kalung itu, hanya agar ibunya tidak marah. Aku memberitahu mereka bahwa selama ini Mas Malik menderita tekanan batin yang luar biasa karena harus memenuhi gaya hidup mereka yang parasit, sementara bisnis sedang dalam masa sulit. Wajah Ibu Sukma memerah, campuran antara malu dan marah. Namun, egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia malah melempar kertas itu ke arahku. Ia berkata bahwa itu adalah kewajiban seorang anak laki-laki untuk membahagiakan ibunya. Ia tidak peduli dari mana uang itu berasal. Yang jelas Mas Malik adalah anaknya dan hartanya adalah milik keluarga, bukan milik istri yang baru masuk belakangan. Logika Ibu Sukma yang terbalik itu membuatku sadar bahwa percuma bicara menggunakan hati nurani kepada mereka. Lukman yang merasa tersudut mencoba taktik lain. Ia tertawa meremehkan, mencoba mengalihkan isu. Ia berkata bahwa kalaupun benar aku yang punya modal, itu tidak mengubah fakta bahwa Mas Malik yang menjalankan semuanya.
Tanpa Mas Malik, perusahaan itu tidak akan jalan. Dan sekarang Mas Malik sudah mati, maka otomatis dia sebagai adik kandung yang paling berhak meneruskan kepemimpinan. Lukman dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan mengambil alih kursi direktur utama mulai besok, dan dia akan menendangku keluar dari struktur perusahaan. Aku menatap Lukman dengan tatapan iba. Pemuda 27 tahun ini benar-benar tidak tahu diri. Aku bertanya padanya, prestasi apa yang pernah dia buat selama bekerja di perusahaan? Selama ini, Mas Malik memberinya posisi sebagai manajer keuangan hanya sebagai formalitas agar dia mendapat gaji buta. Tapi bukannya belajar, Lukman malah menggunakan akses itu untuk menggelapkan dana. Aku memberitahunya bahwa aku sudah melakukan audit forensik diam-diam selama seminggu terakhir sejak Mas Malik meninggal. Mendengar kata audit forensik, wajah Fandi yang duduk di pojok ikut memucat. Rupanya dia juga terlibat dalam skema kotor Lukman. Aku berdiri dan berjalan mendekati jendela, melihat hujan yang mulai reda. Tanpa menoleh, aku berkata bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi posisi untuk Lukman, Fandi, atau siapapun dari keluarga ini di grup mahkota. Aku akan membersihkan perusahaan dari parasit-parasit yang telah menggerogoti kesehatan suamiku, hingga ia meninggal muda. Lukman mengepalkan tangannya, urat lehernya menonjol. Ia melangkah maju seolah hendak memukulku. Namun, Pak Yoga dengan sigap berdiri menghalanginya. Pak Yoga memperingatkan Lukman bahwa jika ia berani menyentuhku seujung jari pun, ia akan membusuk di penjara lebih cepat dari dugaannya. Ancaman Pak Yoga membuat langkah Lukman terhenti. Ia mendengus kasar, menendang kursi di dekatnya hingga terguling. Ibu Sukma mulai menangis lagi, kali ini menggunakan air mata buaya untuk memancing simpati. Ia berkata bahwa aku tega mengusir keluarga suamiku sendiri. Ia bertanya di mana hati nuraniku. Ia membawa-bawa nama Mas Malik, mengatakan bahwa arwah Mas Malik pasti tidak tenang melihat istrinya menzalimi ibu dan adiknya. Kata-kata itu sungguh ironis, mengingat merekalah yang membuat hidup Mas Malik seperti neraka semasa ia hidup. Aku berbalik menatap mereka untuk terakhir kalinya malam ini. Aku berkata tegas bahwa justru demi ketenangan Mas Maliklah aku melakukan ini. Aku tidak akan membiarkan hasil keringat dan air mata suamiku, serta uang warisan ayahku, habis tak bersisa hanya untuk membiayai judi dan hura-hura mereka. Aku memberi mereka ultimatum, mereka bisa keluar dari rumah ini sekarang dengan baik-baik, atau aku akan memanggil keamanan untuk menyeret mereka keluar. Rumah ini adalah aset perusahaan, dan karena mereka bukan lagi bagian dari perusahaan, mereka tidak punya hak untuk berada di sini. Ancaman itu membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Ketakutan nyata mulai menjalar di mata mereka. Mereka sadar bahwa aku tidak main-main. Wanita pendiam yang selama ini mereka injak-injak, kini telah berubah menjadi raksasa yang siap melumat mereka. Malam itu berakhir dengan kepergian Pak Yoga, meninggalkan keluarga itu dalam kebingungan dan ketakutan yang mencekam di ruang tamu yang mewah namun terasa seperti penjara bagi mereka. Aku melangkah naik ke lantai 2, masuk ke kamar Mas Malik, dan mengunci pintu. Perang baru saja dimulai, dan aku siap untuk menghancurkan mereka satu persatu. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah ingin menelanjangi semua kebusukan yang tersembunyi di balik dinding rumah megah ini. Aku tidak membuang waktu sedikit pun. Tepat pukul 8 pagi, 5 orang auditor independen yang kusewa bersama Pak Yoga sudah tiba di ruang kerja pribadi Mas Malik. Mereka membawa laptop dan tumpukan kardus berisi dokumen keuangan yang selama ini disembunyikan Lukman. Rumah ini terasa seperti medan perang dingin. Ibu Sukma mengurung diri di kamarnya, menolak keluar dengan alasan sakit kepala hebat, taktik klasik yang selalu ia gunakan setiap kali merasa tersudut. Sementara itu, Lukman duduk di ruang tengah dengan wajah kusut, matanya merah kurang tidur, dan asap rokok mengepul di sekelilingnya. Ia menatap para auditor yang lalu lalang dengan pandangan penuh kebencian, namun tak berani berbuat apa-apa karena 2 petugas keamanan berbadan tegap yang kusewa berjaga di depan pintu ruang kerja. Aku duduk di kursi kebesaran Mas Malik, kursi yang seharusnya diduduki oleh pemimpin yang dihargai, bukan oleh sapi perah keluarga. Satu persatu fakta mengerikan mulai terkuak. Kepala auditor menyodorkan laporan sementara yang membuat darahku mendidih. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, Lukman telah memanipulasi laporan keuangan operasional hotel. Ia membuat tagihan fiktif untuk renovasi yang tidak pernah ada, markup biaya catering hingga 300%, dan penarikan tunai besar-besaran dengan alasan biaya tak terduga. Total uang yang ia ambil mencapai miliaran rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk memutar roda bisnis dan menyejahterakan karyawan, malah habis di meja judi dan klub malam. Aku memanggil Lukman masuk ke ruang kerja. Ia masuk dengan langkah menyeret, mencoba memasang wajah angkuh meski tangannya sedikit gemetar. Ketika aku melempar tumpukan bukti transfer ke hadapannya, ia hanya mendengus. Ia berdalih bahwa itu adalah uang komisi yang wajar sebagai manajer.
Aku menatapnya tajam, mengingatkan bahwa gajinya sudah jauh di atas standar pasar, ditambah fasilitas mobil dan apartemen yang juga dibayar kantor. Lukman membela diri dengan suara meninggi, mengatakan bahwa Mas Malik tahu soal itu dan mengizinkannya. Ia berbohong lagi atas nama orang mati. Aku tahu Mas Malik tidak pernah mengizinkan pencurian ini, suamiku hanya terlalu takut untuk mempolisikan adik kandungnya sendiri. Di tengah ketegangan itu, auditor menemukan sebuah transaksi ganjil yang nilainya sangat besar, terjadi tepat 3 hari sebelum Mas Malik meninggal dunia. Uang dalam jumlah fantastis ditransfer ke sebuah rekening luar negeri yang tidak dikenal. Dahi Lukman berkerut saat melihat bukti itu, tapi sedetik kemudian senyum licik mengembang di bibirnya. Ia melihat peluang untuk menyerang balik. Dengan nada provokatif, Lukman berkata bahwa aku tidak tahu apa-apa soal sisi gelap Mas Malik. Ia mengarang cerita bahwa transfer itu adalah uang tutup mulut untuk wanita simpanan Mas Malik di Singapura. Lukman berusaha meracuni pikiranku, mencoba membuatku membenci almarhum suamiku agar fokusku terpecah. Ia berkata dengan gaya sok tahu bahwa Mas Malik sebenarnya punya istri lain dan anak di luar sana. Hatiku sempat mencelos mendengar fitnah keji itu. Selama 5 tahun pernikahan, Mas Malik tidak pernah menunjukkan tanda-tanda selingkuh. Ia suami yang pulang tepat waktu dan selalu terbuka. Aku menatap mata Lukman, mencari kebenaran, tapi yang kutemukan hanya kilatan manipulasi. Aku sadar ini hanyalah upaya putus asa Lukman untuk mengalihkan perhatian dari kasus penggelapannya. Aku memilih mengabaikan bualannya dan meminta Pak Yoga untuk menyelidiki pemilik rekening asing tersebut secara terpisah. Aku tidak akan membiarkan nama baik suamiku tercemar oleh mulut kotor adiknya sendiri. Saat para auditor istirahat makan siang, aku tetap di ruang kerja, memeriksa laci-laci meja Mas Malik yang terkunci rapat. Pak Yoga memberikanku kunci cadangan yang dulu dititipkan Mas Malik padanya. Di laci terbawah, tersembunyi di balik tumpukan map lama, aku menemukan sebuah buku agenda bersampul kulit hitam. Itu adalah buku harian Mas Malik. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Mas Malik yang rapi memenuhi halaman-halaman itu, berisi curahan hati yang tak pernah ia sampaikan padaku. Membaca tulisan itu, air mataku tak tertahan lagi. Di sana tertulis betapa ia merasa tercekik oleh tuntutan Ibu Sukma yang memintanya membelikan rumah baru untuk Luna, sepupunya yang malas itu, dan ancaman Lukman yang akan membocorkan rahasia perusahaan kepada kompetitor jika tidak diberi uang judi. Halaman terakhir buku itu ditulis tepat di hari kematiannya. Tinta pulpennya terlihat ditekan kuat, menyiratkan emosi yang mendalam. Mas Malik menulis permintaan maaf kepadaku. Ia merasa gagal menjadi pelindungku, karena membiarkan keluarganya menggerogoti harta kita. Ada satu kalimat yang membuat nafasku tercekat. Ia menulis bahwa mereka mengancam akan menyakiti Amira jika Malik tidak segera menandatangani surat pemindahan aset Hotel Bali ke nama Lukman. Jadi, inilah alasannya. Mas Malik meninggal dalam ketakutan, bukan karena penyakit semata, tapi karena teror mental yang dilakukan oleh ibu dan adiknya sendiri demi harta. Kemarahan yang luar biasa menjalar di nadiku, mengubah kesedihan menjadi tekad baja untuk menghancurkan mereka tanpa sisa. Kabar tentang audit besar-besaran di Jakarta rupanya membuat Lukman panik setengah mati. Ia sadar posisinya di Jakarta sudah tamat, dan penjara sudah menanti di depan mata. Namun, alih-alih menyerah dan meminta maaf, sifat kekanak-kanakannya mengambil alih logika. Ia nekat terbang ke Bali keesokan harinya, menggunakan sisa limit kartu kredit perusahaan yang belum sempat kublokir. Ia berpikir bahwa jika ia bisa menguasai fisik hotel mahkota di Bali secara langsung, ia akan memiliki daya tawar. Ia lupa bahwa hotel itu bukan sekadar bangunan, melainkan sistem bisnis yang dikendalikan oleh hukum dan kepemilikan saham, bukan oleh siapa yang berteriak paling keras di lobi. Aku mendapat laporan dari manajer hotel di Bali, bahwa Lukman datang membawa 5 orang preman lokal. Ia mengamuk di lobi, mengusir tamu-tamu yang sedang check-in, dan berteriak-teriak bahwa dia adalah pemilik baru hotel tersebut. Lukman memaksa staf untuk menyerahkan kunci brankas utama dan akses ke rekening operasional hotel. Para staf yang ketakutan mencoba menahannya dengan sopan, menjelaskan bahwa mereka belum menerima arahan resmi dari kantor pusat, tetapi Lukman malah menampar salah satu resepsionis wanita hingga terjatuh. Tindakan biadab itu terekam jelas oleh kamera pengawas, dan disiarkan langsung ke ponselku di Jakarta. Aku segera memerintahkan pilot jet pribadi sewaan, untuk menyiapkan keberangkatan ke Bali saat itu juga. 3 jam kemudian, aku mendarat di Bali. Aku tidak datang sendirian. Aku membawa tim keamanan profesional dan kuasa hukum setempat. Ketika aku tiba di hotel, suasana lobi sangat kacau. Lukman sedang berdiri di atas meja resepsionis, memegang botol minuman keras yang ia ambil paksa dari bar, berorasi layaknya orang gila di depan para staf yang dikumpulkan paksa. Ia sedang memecat semua orang yang dianggapnya tidak setia.
Preman-preman bawaannya berdiri menjaga pintu, melarang siapapun keluar masuk. Pemandangan ini sungguh memalukan bagi citra Hotel Bintang 5 yang telah kubangun dengan susah payah. Mobilku berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Para preman itu mencoba menghalangi jalanku, tapi tim keamananku dengan cepat melumpuhkan mereka tanpa banyak ributan. Aku melangkah masuk ke dalam lobi dengan langkah tegap, suara sepatu hak tinggiku menggema di lantai marmer, membelah keheningan yang tercipta saat semua orang menyadari kedatanganku. Lukman menoleh. Wajahnya yang merah padam karena alkohol dan amarah tampak terkejut melihatku berdiri di sana, bukan sebagai janda yang lemah, melainkan sebagai pemilik sah yang murka. Penampilanku berbeda hari ini, aku mengenakan setelan blazer formal yang rapi, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Lukman melompat turun dari meja, nyaris terjatuh karena mabuk. Ia menunjuk wajahku dan berteriak mengusirku. Ia mengklaim bahwa Bali adalah wilayah kekuasaannya, dan aku tidak punya hak di sini. Ia memanggil keamanan hotel, memerintahkan mereka untuk menyeretku keluar. Namun, tidak ada satupun staf keamanan hotel yang bergerak mengikuti perintahnya. Sebaliknya, ketika manajer umum hotel melihatku, ia langsung memberi kode kepada seluruh staf. Secara serentak, puluhan karyawan hotel itu menundukkan kepala memberi hormat padaku, mengabaikan Lukman yang berdiri bingung di tengah-tengah. Pemandangan itu menampar ego Lukman dengan sangat keras. Ia baru sadar bahwa loyalitas karyawan bukan pada nama belakang Malik, melainkan pada siapa yang menandatangani gaji mereka setiap bulan. Aku berjalan mendekati Lukman, menatapnya dengan pandangan dingin yang menusuk. Tanpa perlu berteriak, aku berkata bahwa pertunjukannya sudah selesai. Aku memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan tindak pidana berlapis, penyerangan, perusakan properti, dan perbuatan tidak menyenangkan. Lukman tertawa sumbang, meremehkan ancamanku. Ia masih merasa bahwa sebagai adik Mas Malik, ia kebal hukum. Ia bahkan mencoba maju untuk mencengkeram kerudungku, tapi belum sempat tangannya menyentuhku. Kepala keamanan hotel, seorang pria besar asli Bali yang sangat setia pada Mas Malik dan aku, langsung memelintir tangan Lukman ke belakang punggungnya hingga ia menjerit kesakitan. Lukman diseret keluar dari lobi hotel seperti sampah, diiringi tatapan jijik dari para tamu dan karyawan yang tadi ia teror. Ia berteriak-teriak memanggil nama ibunya, memanggil nama Mas Malik, tapi tidak ada yang peduli. Aku memerintahkan manajer hotel untuk segera melaporkan kejadian ini ke polisi setempat, dan memastikan Lukman tidak bisa mendekat dalam radius 1 kilometer dari properti ini. Setelah drama itu usai, aku meminta maaf kepada para tamu atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjanjikan kompensasi menginap gratis. Suasana hotel perlahan kembali kondusif, meski ketegangan sisa konflik masih terasa di udara. Aku kemudian naik ke lantai teratas, menuju private suite yang juga berfungsi sebagai kantor Mas Malik jika ia sedang di Bali. Ruangan itu menghadap langsung ke laut lepas. Pemandangannya indah namun kini terasa sunyi dan menyedihkan. Di sudut ruangan terdapat sebuah brankas besar yang tertanam di dinding. Lukman tadi berusaha membukanya tapi gagal karena tidak tahu kodenya. Aku menekan kombinasi angka, tanggal pernikahan kami, dan pintu brankas itu terbuka dengan mulus. Di dalamnya, selain sertifikat tanah asli dan perhiasan, terdapat sebuah hard drive eksternal dengan label tanggal 1 bulan yang lalu. Aku menyambungkan hard drive itu ke laptop. Isinya adalah rekaman CCTV dari ruangan ini. Jantungku berdegup kencang saat memutar file video terakhir. Di layar, terlihat Mas Malik sedang duduk di sofa, terlihat lelah dan pucat. Lalu Lukman masuk, disusul oleh Ibu Sukma. Mereka tidak terlihat seperti keluarga yang berkunjung, melainkan seperti penagih hutang. Dalam video itu, tanpa suara pun aku bisa melihat gestur ancaman Lukman. Ia melempar vas bunga ke arah Mas Malik. Ibu Sukma terlihat menunjuk-nunjuk wajah Mas Malik, mulutnya bergerak cepat seolah memaki. Puncaknya, Mas Malik memegangi dada kirinya, wajahnya menyiratkan kesakitan yang amat sangat, tapi Lukman dan Ibu Sukma tidak menolongnya. Mereka justru sibuk menggeledah laci meja mencari sesuatu, membiarkan Mas Malik tergeletak di sofa hingga akhirnya tidak bergerak lagi. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan. Mereka bukan hanya benalu, mereka adalah pembunuh suamiku. Sepulangnya aku dari Bali, langkah pertama yang kulakukan bukanlah beristirahat atau menangisi nasib tragis Mas Malik yang terekam dalam video itu. Emosiku sudah membeku, berganti dengan perhitungan dingin yang presisi. Hal pertama yang kulakukan adalah menghubungi kepala bagian keuangan grup mahkota yang baru saja kuangkat untuk menggantikan posisi Lukman. Aku memerintahkan pembekuan total seluruh fasilitas keuangan yang selama ini dinikmati oleh keluarga Mas Malik. Kartu kredit unlimited yang dipegang Ibu Sukma, akses rekening operasional yang disalahgunakan Lukman, hingga tunjangan bulanan untuk Luna dan Fandi, semuanya kumatikan dalam satu kali ketukan tombol di sistem perbankan.
Aku ingin melihat seberapa lama mereka bisa bertahan hidup tanpa uang yang selama ini mereka anggap turun dari langit. Dampak dari keputusanku itu langsung terasa keesokan harinya. Ibu Sukma sedang berada di butik langganannya, hendak mengambil pesanan kebaya sutra seharga puluhan juta rupiah. Ketika ia menyodorkan kartu kredit platinumnya dengan gaya angkuh yang biasa, mesin EDC menolaknya. Kasir mencoba menggesek kartu itu sampai 3 kali, namun hasilnya tetap sama, transaksi ditolak. Wajah Ibu Sukma yang semula cerah seketika berubah merah pada menahan malu. Apalagi di belakangnya ada beberapa sosialita lain yang sedang antre dan mulai berbisik-bisik. Dengan panik, Ibu Sukma mencoba kartu lain, kartu emas yang biasanya digunakan untuk belanja bulanan, namun hasilnya nihil. Semua aksesnya telah diblokir. Ia terpaksa pulang dengan tangan kosong dan harga diri yang hancur lebur. Kemarahan meledak di kediaman Ibu Sukma sore harinya. Aku sengaja tidak menemui mereka dan membiarkan mereka merasakan kepanikan yang nyata. Dari laporan satpam kompleks yang setia padaku, aku tahu bahwa Lukman mengamuk di rumah. Ia membanting telepon genggamnya setelah pihak bank memberitahu bahwa rekeningnya dibekukan atas perintah pemilik rekening utama, yaitu aku. Mobil e-sport, kebanggaan Lukman yang parkir di garasi juga ditarik paksa oleh pihak leasing siang itu juga. Ternyata selama 3 bulan terakhir, Lukman tidak membayarkan cicilannya meskipun ia selalu menarik uang dari perusahaan dengan alasan untuk pembayaran mobil. Uang itu jelas lari ke meja judi. Tetangga sekitar menonton kejadian itu dengan tatapan bertanya-tanya, melihat bagaimana mobil mewah itu diderek keluar dari gerbang rumah megah yang kini terasa suram. Kepanikan semakin menjadi ketika Luna dan Fandi menyadari bahwa keran uang mereka juga tertutup rapat. Selama ini mereka hidup menumpang pada kejayaan semu Lukman. Tanpa uang saku dari perusahaan, mereka tidak bisa nongkrong di kafe mahal atau membeli barang-barang bermerek. Mereka mulai saling menyalahkan di ruang tengah. Luna berteriak menyalahkan Lukman yang dianggap ceroboh dan terlalu agresif melawanku, sehingga membuatku murka dan memutus aliran dana. Fandi yang biasanya pendiam ikut memaki Lukman, menyebutnya sebagai pemimpin yang gagal dan adik yang tidak tahu diri. Perselisihan itu memanas hingga nyaris terjadi baku hantam antara Lukman dan Fandi, jika saja Ibu Sukma tidak melerai mereka dengan tangisan histerisnya yang memekakan telinga. Malam harinya, Luna datang menemuiku secara diam-diam di kantor. Ia mengenakan pakaian tertutup dan kacamata hitam, takut ketahuan oleh Lukman. Ia memohon agar aku tidak memutus jatah bulanannya. Demi mendapatkan simpatiku, wanita bermuka 2 itu mulai membocorkan semua rahasia keluarga Ibu Sukma. Ia menceritakan bagaimana Ibu Sukma sering pergi ke dukun untuk meminta jampi-jampi agar Mas Malik tetap tunduk dan menuruti semua kemauan ibunya. Luna juga menceritakan rencana busuk Lukman yang berniat memalsukan tanda tangan Mas Malik pada surat wasiat palsu yang sedang mereka susun. Aku mendengarkan semua pengkhianatan itu dengan wajah datar, merekam setiap perkataannya sebagai amunisi tambahan. Setelah ia selesai bicara, aku hanya memberinya uang transport sekadarnya dan menyuruhnya pergi. Aku tidak butuh sekutu sampah seperti dia, tapi informasinya cukup berguna untuk memetakan langkah musuh. Puncaknya terjadi ketika Ibu Sukma, dengan sisa keberanian dan keangkuhannya, datang menerobos masuk ke ruang kerjaku di kantor pusat grup mahkota. Ia tidak datang untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut. Dengan napas terengah-engah, ia menggebrak mejaku dan menuntut agar aku segera mencairkan harta gonogini Mas Malik. Menurut logika Ibu Sukma, karena Mas Malik sudah meninggal, maka hartanya harus dibagi waris, dan ibu kandung memiliki hak besar dalam hukum agama maupun negara. Ia berteriak bahwa aku tidak berhak menahan uang yang menjadi haknya dan anak-anaknya. Ia bahkan mengancam akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan penggelapan hak waris, jika aku tidak segera mentransfer uang 5 miliar rupiah ke rekening pribadinya hari itu juga. Aku menatap wanita tua yang gila harta itu dengan tatapan iba. Perlahan, aku membuka laci dan mengeluarkan sebuah map biru berisi dokumen perjanjian pranikah yang dulu kusepakati dengan Mas Malik. Aku menyodorkan dokumen itu ke hadapan Ibu Sukma. Aku menjelaskan dengan suara tenang namun tegas bahwa ia salah besar. Mas Malik dan aku memiliki perjanjian pisah harta yang sah di mata hukum. Dalam perjanjian itu tertulis jelas bahwa semua aset yang dibeli atas nama perusahaan adalah milikku sebagai pemodal tunggal. Mas Malik tidak memiliki aset pribadi selain pakaian dan buku-bukunya. Lebih parah lagi, aku menunjukkan lembaran lain yang berisi daftar hutang pribadi Mas Malik. Suamiku itu ternyata memiliki hutang kartu kredit dan pinjaman lunak yang ia gunakan untuk menutupi gaya hidup Ibu Sukma dan Lukman. Wajah Ibu Sukma pucat pasi saat aku menjelaskan konsekuensinya. Karena mereka bersikeras meminta warisan, maka menurut hukum, ahli waris juga wajib menanggung hutang almarhum. Aku berkata bahwa jika mereka ingin mengklaim warisan Mas Malik,
maka mereka harus melunasi total hutang sebesar 3 miliar rupiah yang ditinggalkan Mas Malik akibat ulah mereka sendiri. Selain itu, aku juga memberitahu fakta yang paling menyakitkan. Rumah mewah yang mereka tempati sekarang statusnya bukanlah milik pribadi Mas Malik, melainkan aset perusahaan yang dipinjamkan sebagai fasilitas direksi. Karena Mas Malik sudah meninggal dan tidak lagi menjabat, maka fasilitas itu ditarik kembali. Surat peringatan pengosongan rumah sudah kusiapkan dan akan dikirimkan besok pagi. Ibu Sukma ternganga, tubuhnya lemas ketika hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk ke lantai. Kenyataan bahwa ia akan terusir dari istananya dan mewarisi hutang miliaran rupiah adalah mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tersudut secara finansial dan terancam kehilangan tempat tinggal membuat Lukman gelap mata. Ia sadar bahwa ia tidak bisa melawanku di jalur hukum atau bisnis, karena semua bukti ada di tanganku. Maka, ia memilih jalan pintas yang kotor, yaitu pengadilan opini publik. Lukman bekerja sama dengan seorang pengacara selebritas yang terkenal licik dan gemar mencari sensasi. Mereka menyusun narasi bohong yang memutarbalikkan fakta 180 derajat. Target mereka adalah menghancurkan reputasiku, membuatku terlihat sebagai monster di mata masyarakat, sehingga aku tertekan dan mau memberikan uang damai demi memulihkan nama baikku. Serangan dimulai di media sosial. Sebuah akun anonim menyebarkan potongan video yang telah diedit sedemikian rupa. Video itu memperlihatkan Ibu Sukma yang sedang menangis di depan pagar rumah mewah mereka, dengan narasi bahwa sang menantu kaya raya mengusir mertuanya yang sudah tua renta tepat setelah suaminya meninggal. Video itu viral dalam hitungan jam. Netizen yang tidak tahu duduk perkaranya langsung tersulut emosi. Kolom komentar dipenuhi caci maki yang ditujukan padaku. Mereka menyebutku istri durhaka, wanita serakah, kacang lupa kulit, dan berbagai sebutan kasar lainnya. Tidak berhenti di situ, Lukman dan Ibu Sukma tampil di sebuah acara bincang-bincang televisi swasta yang memiliki rating tinggi. Di layar kaca, Lukman berakting sangat meyakinkan sebagai adik yang terzalimi. Dengan air mata buaya, ia bercerita bahwa kakaknya, Mas Malik, sebenarnya sangat menderita hidup bersamaku. Ia mengarang cerita bahwa aku adalah wanita dominan yang menguasai semua harta suami, dan melarang Mas Malik memberikan uang kepada ibunya sendiri. Ibu Sukma, dengan wajah yang didandani agar terlihat pucat dan menyedihkan, menambahkan bumbu drama dengan mengatakan bahwa ia sering kelaparan karena tidak diberi uang belanja oleh menantunya yang kejam. Ia bahkan berbohong bahwa aku melarangnya menjenguk Mas Malik saat sedang sakit keras sebelum meninggal. Opini publik berbalik menyerangku dengan ganas. Saham grup mahkota sempat anjlok beberapa poin karena sentimen negatif ini. Para mitra bisnis mulai menelepon, menanyakan kebenaran berita tersebut. Di depan kantor, puluhan wartawan hiburan sudah berkemah menunggu kemunculanku untuk meminta klarifikasi. Pak Yoga terlihat sangat khawatir. Ia menyarankan agar aku segera membuat pernyataan tertulis untuk membantah semua tuduhan itu sebelum situasinya semakin tidak terkendali. Namun, aku menolak saran itu. Aku tahu bahwa membantah dengan kata-kata hanya akan membuat mereka semakin senang karena merasa digubris. Aku memilih diam selama 3 hari berturut-turut, membiarkan Lukman dan Ibu Sukma merasa di atas angin. Aku membiarkan mereka bicara sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak mereka bicara, semakin banyak celah kebohongan yang mereka buat. Selama masa diam itu, aku dan timku bekerja dalam senyap. Kami mengumpulkan semua bukti digital. Kami mengunduh semua tayangan wawancara mereka, mencatat setiap poin kebohongan yang mereka ucapkan. Aku juga menyiapkan senjata pamungkas yang kudapatkan dari Bali dan rekaman CCTV rumah saat rapat warisan di bab 1. Aku menyewa sebuah ballroom hotel berbintang dan mengundang seluruh media nasional, baik cetak, elektronik, maupun daring. Undangan itu hanya bertuliskan satu kalimat, kebenaran di balik topeng keluarga Malik. Judul yang provokatif itu sukses memancing rasa penasaran publik yang sudah terlanjur membenciku. Hari konferensi pers tiba. Ruangan penuh sesak oleh wartawan. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata saat aku naik ke podium. Aku tampil tenang, mengenakan pakaian hitam sederhana tanpa perhiasan, wajahku minim riasan namun memancarkan ketegasan. Aku duduk didampingi Pak Yoga dan tim kuasa hukum. Aku tidak memulai dengan pidato pembelaan diri yang cengeng. Aku langsung meminta operator untuk memutar sebuah video di layar besar di belakangku. Video pertama yang kupersiapkan adalah rekaman asli rapat warisan di ruang tamu rumah kami. Suara Lukman yang membentak dan sombong terdengar jelas melalui pengeras suara, menggema ke seluruh ruangan. Semua properti dan hotel di Bali jatuh ke tanganku. Kamu hanya mantan istri tidak berhak dapat apa-apa. Kalimat itu terdengar sangat kontras dengan sosok Lukman yang lugu dan teraniaya yang ia tampilkan di televisi kemarin. Para wartawan mulai kasak kusuk. Kemudian,
Video berlanjut ke rekaman suara Ibu Sukma yang sedang memaki Mas Malik di telepon, meminta uang untuk arisan sambil menghina Mas Malik sebagai anak tidak berguna jika tidak bisa membelikan berlian. Suara itu begitu jernih, menunjukkan betapa kasarnya Ibu Sukma pada anak kandungnya sendiri. Namun, kejutan sesungguhnya adalah video terakhir. Video CCTV dari ruang kerja Mas Malik di Bali yang kudapatkan dari brankas. Layar besar itu menampilkan detik-detik di mana Mas Malik terkena serangan jantung. Terlihat jelas Lukman dan Ibu Sukma ada di sana. Tapi bukannya menolong atau menelepon ambulans, mereka malah sibuk menggeledah laci meja. Wajah mereka tidak menyiratkan kepanikan karena kehilangan anggota keluarga, melainkan kepanikan mencari dokumen harta. Video berhenti tepat saat Lukman menemukan sebuah map dan tersenyum puas, sementara tubuh Mas Malik terkulai kaku di sofa di latar belakang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom itu. Tidak ada satupun suara klik kamera. Semua orang terpaku melihat kekejaman yang nyata di layar. Beberapa wartawan wanita terlihat menutup mulut karena syok. Aku mengambil mikrofon, suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang kembali memuncak melihat video itu. Aku berkata bahwa itulah wajah asli keluarga yang selama ini mengaku terzalimi. Aku bertanya kepada para hadirin, siapa sebenarnya yang jahat di sini? Istri yang bekerja keras melindungi aset suaminya? Atau ibu dan adik yang membiarkan darah dagingnya sendiri meregang nyawa demi selembar surat tanah? Aku menutup konferensi pers itu dengan pernyataan tegas bahwa aku telah melaporkan Lukman dan Ibu Sukma ke kepolisian atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian dan pemalsuan keterangan publik. Aku juga mengumumkan bahwa semua bukti aliran dana korupsi Lukman akan diserahkan ke pihak berwajib. Ketika aku turun dari panggung, suasana berbalik 180 derajat. Wartawan berebut ingin mewawancaraiku, tapi kali ini dengan nada simpati dan dukungan. Di tempat lain, di rumah kontrakan yang baru mereka tempati, aku yakin Lukman dan Ibu Sukma sedang menonton siaran langsung ini dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa tameng kebohongan mereka telah hancur berkeping-keping di depan jutaan mata rakyat Indonesia. Serangan balikku bukan hanya mematahkan fitnah mereka, tapi juga mengubur masa depan mereka selamanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut berduka atau mungkin sedang bersiap menurunkan badai untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di bumi. Setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, hidupku tidak lagi sama. Ponselku tidak berhenti berdering, menerima ribuan pesan dukungan dari orang-orang yang sebelumnya menghujatku. Namun, bukan simpati publik yang kucari. Fokus utamaku kini beralih pada proses hukum yang mulai bergulir cepat bagaikan bola salju yang menggelinding liar. Pihak kepolisian bergerak responsif setelah melihat bukti rekaman CCTV yang kuputar di hadapan media. Video itu bukan sekadar drama keluarga, melainkan bukti otentik adanya tindak pidana pembiaran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tepat pukul 9 pagi, 3 mobil patroli polisi dengan sirine yang memekakan telinga berhenti di depan gerbang rumah mewah yang masih ditempati Ibu Sukma dan Lukman. Aku menyaksikan kejadian itu dari dalam mobilku yang terparkir agak jauh, terlindung kaca jendela yang gelap. Aku ingin melihat sendiri bagaimana keadilan bekerja. Polisi-polisi berseragam lengkap turun, didampingi oleh ketua RT setempat yang tampak gugup. Mereka mengetuk gerbang besi yang tinggi itu berkali-kali. Tidak ada jawaban pada awalnya. Mungkin penghuni di dalam mengira jika mereka diam, masalah akan pergi dengan sendirinya. Namun, polisi tidak menyerah. Mereka memanggil lewat pengeras suara, meminta saudara Lukman untuk keluar dan menyerahkan diri. Pintu utama akhirnya terbuka perlahan. Ibu Sukma muncul dengan wajah yang bengkak dan mata sembab, sisa tangisan semalaman setelah melihat berita di televisi. Ia masih mengenakan daster sutra mahalnya, namun aura keangkuhannya sudah lenyap tak berbekas. Ia mencoba menghalangi petugas, berteriak-teriak histeris bahwa anaknya tidak bersalah. Ia meracau bahwa video itu palsu, hasil rekayasa komputer yang kubuat untuk menjebak mereka. Polisi berusaha menenangkannya dengan sopan namun tegas, menunjukkan surat perintah penangkapan resmi. Ibu Sukma yang tidak terima, nekat memukul dada salah satu petugas, membuat situasi semakin tegang. Polisi wanita akhirnya terpaksa memegangi Ibu Sukma, agar tidak mengganggu jalannya penjemputan paksa. Di belakang Ibu Sukma, Lukman akhirnya keluar. Penampilannya sungguh menyedihkan. Pemuda 27 tahun yang kemarin masih berkoar-koar sombong di televisi, kini berjalan tertunduk dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Tidak ada lagi setelan jas mahal, atau jam tangan bermerek yang biasa ia pamerkan. Ia hanya memakai kaos oblong kusut dan celana pendek. Kedua tangannya gemetar hebat saat petugas memasangkan borgol besi di pergelangan tangannya. Suara, klik, dari borgol itu terdengar begitu nyaring, menandai berakhirnya masa kebebasan sang pangeran manja. Saat digiring menuju mobil patroli, Lukman sempat menoleh ke arah jalanan.
Matanya menangkap keberadaan mobilku. Tatapan kami bertemu sesaat. Di matanya, aku melihat ketakutan yang amat sangat. Permohonan bisu agar aku menghentikan semua ini. Namun, aku hanya menatapnya datar, tanpa ekspresi, membiarkan hukum mengambil alih. Lukman mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan saat didorong masuk ke dalam mobil polisi. Ia berteriak memanggil ibunya, "Ibu, tolong aku, Bu, jangan biarkan mereka membawaku. Aku tidak mau dipenjara." Teriakan itu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tapi bagiku, itu adalah suara keadilan yang terlambat datang. Ibu Sukma yang melihat anak kesayangannya dibawa pergi, jatuh pingsan di pekarangan rumah. Luna dan Fandi hanya berdiri mematung di teras, tidak berani mendekat, takut ikut terseret dalam masalah hukum. Mereka membiarkan bibi mereka tergeletak di lantai dingin tanpa pertolongan segera, membuktikan sekali lagi betapa egoisnya sifat dasar keluarga parasit ini. Aku kemudian pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Di ruang penyidikan, aku bertemu dengan Lukman yang sedang diinterogasi. Ia duduk di kursi besi yang dingin, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Saat melihatku masuk, ia langsung bersimpuh di kakiku, memohon ampun. Ia bersumpah tidak bermaksud membunuh Mas Malik. Ia berdalih bahwa saat itu ia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku menepis tangannya yang mencoba memegang ujung gamisku. Dengan dingin aku berkata padanya bahwa kepanikan tidak membuat seseorang menggeledah laci meja, mencari sertifikat tanah, saat kakaknya sedang sekarat memegangi dada. Itu bukan kepanikan, itu adalah keserakahan yang menutupi hati nurani. Penyidik menjelaskan bahwa selain pasal kelalaian yang menyebabkan kematian, Lukman juga dijerat dengan pasal penggelapan dana perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Bukti-bukti transfer dan audit yang kuserahkan sudah lebih dari cukup untuk membuatnya membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Ancaman hukuman berlapis ini membuat nyali Lukman ciut seketika. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat, dan ibunya pun tidak bisa menolongnya lagi. Siang harinya, drama berlanjut di rumah sakit tempat Ibu Sukma dilarikan setelah pingsan. Aku datang bukan untuk menjenguk sebagai menantu yang berbakti, melainkan untuk menyampaikan kabar terakhir yang akan melengkapi kehancuran mereka. Ibu Sukma sudah sadar. Terbaring lemah di ranjang bangsal kelas 3 karena asuransi kesehatannya ternyata sudah lama tidak dibayar oleh Lukman, uang preminya pun ia tilep. Saat melihatku, Ibu Sukma memalingkan wajah, masih memelihara gengsinya yang setinggi langit. Ia bergumam pelan, mengusirku pergi. Aku berdiri di samping ranjangnya dan meletakkan sebuah amplop coklat di meja nakas. Aku memberitahunya bahwa itu adalah surat pemberitahuan dari bank. Ternyata, tanpa sepengetahuan siapapun, Mas Malik pernah menjadikan sertifikat rumah mewah itu sebagai jaminan hutang untuk menutupi kerugian judi online Lukman 2 tahun lalu. Mas Malik menyembunyikan fakta ini karena takut ibunya, stroke jika tahu kelakuan bejat anak bungsunya. Sekarang, karena cicilan sudah macet 3 bulan sejak Mas Malik sakit dan meninggal, bank akan melakukan penyitaan aset. Rumah itu akan dilelang minggu depan. Mata Ibu Sukma membelalak lebar mendengar penjelasanku. Ia berusaha bangun, mencengkeram kerah bajuku, menuduhku berbohong. Ia berteriak bahwa rumah itu adalah istananya, simbol status sosialnya, dan tidak mungkin disita. Aku melepaskan cengkeramannya dengan lembut namun tegas. Aku berkata padanya bahwa mulai besok, ia harus angkat kaki dari rumah itu. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi mobil, tidak ada lagi pelayan. Yang tersisa hanyalah hutang dan rasa malu. Ibu Sukma terdiam, air matanya menetes bukan karena sedih kehilangan Mas Malik, tapi karena ketakutan akan kemiskinan yang membayang di depan mata. Hari itu ditutup dengan kenyataan pahit. Putra bungsunya di dalam sel tahanan yang dingin, dan ia sendiri akan segera menjadi gelandangan. Karma telah datang menagih utang darah mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Hari eksekusi pengosongan rumah tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pihak bank tidak mau menunggu lama, apalagi kasus keluarga ini sedang menjadi sorotan nasional. Tepat pukul 8 pagi, truk-truk pengangkut barang dan petugas eksekusi sudah berbaris di depan pagar. Pemandangan itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang selama ini muak dengan kesombongan Ibu Sukma. Mereka berdiri di balik pagar rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil sesekali menggelengkan kepala melihat runtuhnya kejayaan keluarga yang dulu paling pamer di kompleks itu. Ibu Sukma, yang baru keluar dari rumah sakit kemarin sore, duduk lemas di kursi taman. Ia menyaksikan satu persatu perabot mewah kesayangannya diangkut keluar. Sofa kulit buatan Italia, lukisan-lukisan mahal, hingga lampu kristal gantung yang dulu ia banggakan, semua dimasukkan ke dalam truk lelang. Barang-barang itu bukan miliknya lagi. Semua disita untuk menutupi sebagian hutang.
Ia hanya diperbolehkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi yang tidak bernilai jual tinggi. Di tengah kekacauan itu, Luna dan Fandi menunjukkan watak asli mereka yang paling rendah. Bukannya membantu bibi mereka berkemas, mereka justru sibuk menyelamatkan diri sendiri. Diam-diam aku melihat Fandi memasukkan beberapa jam tangan Mas Malik yang tertinggal di laci ke dalam tas ranselnya, berniat mencurinya. Namun, petugas keamanan bank yang jeli langsung menangkap basah aksinya. Fandi dipaksa mengembalikan barang curian itu di depan umum, membuatnya menjadi bahan tertawaan para kuli angkut. Luna lebih parah lagi. Begitu melihat situasi sudah tidak ada harapan, ia diam-diam memesan ojek online dan kabur meninggalkan Ibu Sukma sendirian di tengah tumpukan kardus baju bekas. Ia pergi tanpa pamit, membawa serta sisa uang tunai recehan yang ia temukan di dompet Ibu Sukma saat wanita tua itu sedang lengah. Setelah rumah benar-benar kosong dan disegel dengan stiker merah besar bertuliskan, disita, Ibu Sukma berdiri di trotoar dengan tatapan kosong. Ia memegang 2 koper besar berisi baju-bajunya. Tidak ada mobil jemputan, tidak ada sopir. Ia benar-benar sendirian. Fandi sudah kabur menyusul Luna entah kemana. Dengan langkah tertatih, Ibu Sukma terpaksa menyetop taksi tua yang lewat. Ia memberikan alamat sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota, tempat tinggal barunya yang kumuh, yang dicarikan oleh mantan pembantunya yang masih merasa kasihan. Perjalanan menuju kontrakan itu adalah perjalanan menuju neraka bagi Ibu Sukma. Taksi membawanya menjauh dari kawasan elit Menteng menuju ganggang sempit di Jakarta Timur yang padat dan berbau selokan. Mobil taksi tidak bisa masuk sampai depan pintu, sehingga Ibu Sukma harus menyeret kopernya melewati jalan setapak yang becek sisa hujan. Kontrakan itu hanyalah sebuah petak sempit berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas, atapnya dari asbes yang membuat ruangan terasa seperti oven di siang hari. Kamar mandinya ada di luar, berbagi dengan penghuni lain. Ibu Sukma masuk ke dalam kamar sempit itu, dan langsung muntah mencium bau apek yang menyengat. Ia duduk di atas kasur busa tipis yang diletakkan di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Ia yang biasa tidur di kasur, king size, dengan pendingin ruangan sentral, kini harus tidur ditemani suara bising tetangga yang bertengkar dan nyamuk-nyamuk kebun. Tidak ada dapur yang layak, hanya ada kompor minyak tanah kecil di sudut ruangan. Realitas kemiskinan menghantamnya dengan telak. Seminggu berlalu, hidup Ibu Sukma semakin mengenaskan. Uang simpanannya sudah habis dicuri Luna. Ia mencoba berhutang di warung kelontong tetangga untuk membeli beras dan telur, tapi pemilik warung menolaknya mentah-mentah. Berita tentang kejahatan keluarganya sudah menyebar sampai ke pelosok gang itu. Tetangga-tetangga baru menatapnya dengan pandangan sinis dan jijik. Mereka tahu dia adalah ibu yang membiarkan anaknya mati demi harta. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Ibu Sukma yang dulu selalu dipuja-puji sosialita, kini menjadi sampah masyarakat yang dihindari. Sore itu, saat Ibu Sukma sedang duduk melamun di teras kontrakannya yang kotor, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di ujung gang. Kehadiran mobil itu memancing perhatian anak-anak kecil yang sedang bermain bola. Pintu mobil terbuka, dan aku turun dengan anggun. Aku mengenakan pakaian kerja yang rapi dan bersih, kontras sekali dengan lingkungan kumuh di sekitarku. Aku berjalan perlahan melewati genangan air keruh, menuju tempat Ibu Sukma duduk. Ibu Sukma mendongak melihat kedatanganku. Ada kilatan harapan di matanya. Mungkin ia berpikir aku datang untuk menjemputnya, atau setidaknya memberinya uang karena rasa kasihan. Ia buru-buru berdiri, merapikan dasternya yang lusuh, dan mencoba tersenyum manis. Senyum palsu yang dulu sering ia berikan saat ingin meminta uang pada Mas Malik. Amira, kau datang. Nak, ibu tahu kau tidak akan tega membiarkan ibumu tinggal di tempat sampah ini, katanya dengan suara bergetar, tangannya terulur hendak memelukku. Aku melangkah mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Aku menatapnya tanpa emosi. Jangan salah paham, Bu. Saya datang bukan untuk menjemput ibu, apalagi memberi uang. Senyum di wajah Ibu Sukma luntur seketika. Lalu, untuk apa kau kesini? Mau menertawakan aku? Tidak, jawabku singkat. Saya kesini untuk mengambil satu hal yang masih menjadi hak perusahaan. Mataku tertuju pada jari manis tangan kirinya. Di sana masih melingkar sebuah cincin berlian besar. Satu-satunya perhiasan yang berhasil ia sembunyikan dari petugas sita bank dengan cara menelannya dan memuntahkannya kembali, sebuah tindakan putus asa yang menjijikan. Cincin ini? Ibu Sukma menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Ini punyaku. Malik yang membelikannya. Ibu salah, koreksiku dingin. Mas Malik membelinya menggunakan kartu kredit perusahaan 3 tahun lalu. Tagihannya dibayar oleh kantor, dan itu tercatat sebagai inventaris aset. Karena perusahaan sedang diaudit, semua aset harus dikembalikan.
Atau ibu mau saya panggil polisi lagi dengan tuduhan penggelapan aset? Ancaman itu ampuh. Wajah Ibu Sukma pucat pasi. Ia tahu aku tidak pernah main-main. Dengan tangan gemetar dan air mata yang bercucuran, ia melepaskan cincin itu dari jarinya. Cincin itu adalah harapan terakhirnya, satu-satunya benda berharga yang bisa ia jual untuk makan sebulan ke depan. Kini, harapan itu pun kurenggut. Aku menerima cincin itu, mengelapnya dengan tisu basah sebelum memasukkannya ke dalam tas. Terima kasih atas kerjasamanya, kataku datar. Sebelum berbalik pergi, aku menatapnya untuk terakhir kali. Oh ya, sekadar informasi. Lukman baru saja dipukuli oleh teman satu selnya, karena ketahuan mencuri jatah makan narapidana lain. Mungkin ibu mau menjenguknya? Ah, lupa. Ibu bahkan tidak punya ongkos untuk ke sana. Aku membalikan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan Ibu Sukma yang terduduk lemas di lantai semen yang kotor. Ia menangis histeris, memanggil nama Mas Malik, memohon ampun pada Tuhan, tapi suaranya tenggelam oleh deru mesin mobilku yang melaju pergi. Ia benar-benar telah jatuh ke titik nol, sendirian, miskin, dan hina. Hukuman duniawi telah tuntas ia terima. Hari persidangan Lukman akhirnya tiba, sebuah hari yang telah dinantikan oleh banyak pihak, terutama olehku yang ingin segera menutup lembaran kelam masa lalu ini. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak oleh pengunjung. Wartawan berdesak-desakan di barisan belakang, kamera mereka siap membidik momen jatuhnya seorang pemuda yang dulu hidup bergelimang harta namun kini menjadi terdakwa kasus penggelapan dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Udara di dalam ruangan terasa dingin, namun keringat dingin terlihat jelas mengucur di pelipis Lukman yang duduk di kursi pesakitan. Penampilannya sungguh jauh berbeda dari sosok arogan yang dulu menggebrak meja saat rapat warisan. Kini, kepalanya dicukur habis, tubuhnya kurus kering, dan ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang mencolok. Kedua tangannya terborgol, diletakkan di atas pangkuan dengan gemetar, seolah ia sedang menahan beban dosa yang tak sanggup ia pikul. Aku duduk di bangku saksi sebagai pelapor utama. Di sampingku, Pak Yoga duduk di jajaran kuasa hukum, siap dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Satu persatu kejahatan Lukman diuraikan secara rinci, mulai dari manipulasi laporan keuangan perusahaan, pencurian aset, hingga bukti pamungkas berupa rekaman CCTV di Bali yang memperlihatkan detik-detik kematian Mas Malik. Saat video itu diputar kembali di layar besar ruang sidang, suasana menjadi hening mencekam. Terdengar isak tangis tertahan dari beberapa pengunjung yang merasa ngeri melihat betapa teganya seorang adik membiarkan kakaknya meregang nyawa demi mencari sertifikat tanah. Lukman hanya menunduk dalam-dalam, tak berani menatap layar, bahunya berguncang menahan tangis penyesalan yang sudah terlambat. Tibalah saatnya hakim ketua membacakan vonis. Suara ketukan palu terdengar 3 kali, memecah keheningan. Hakim menyatakan Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pembiaran orang yang butuh pertolongan, hingga mengakibatkan kematian. Vonis yang dijatuhkan adalah 12 tahun penjara, ditambah denda yang sangat besar sebagai ganti rugi kepada perusahaan. Jika denda tidak dibayar, maka masa hukuman akan ditambah. Mendengar putusan itu, kaki Lukman lemas seketika. Ia ambruk dari kursinya, bersujud di lantai ruang sidang sambil meraung memanggil nama ibunya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang pemuda yang masa depannya hancur total karena keserakahan yang ditanamkan oleh keluarganya sendiri. Namun, drama hari itu belum berakhir. Di kursi pengunjung barisan depan, Ibu Sukma yang memaksa hadir meski kondisinya lemah, tiba-tiba menjerit histeris mendengar vonis anaknya. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk hakim sambil meracau tidak jelas. Matanya melotot seolah hendak keluar. Sesaat kemudian, tubuh rentanya kejang-kejang, mulutnya miring, dan ia jatuh terhantam ke lantai keras ruang sidang. Ibu Sukma terkena serangan stroke mendadak akibat guncangan emosi yang terlalu berat. Suasana menjadi kacau balau. Petugas medis segera dipanggil, dan tubuh kaku Ibu Sukma ditanduk keluar menuju ambulans. Aku hanya menatap kejadian itu dengan tatapan datar, menyadari bahwa ini adalah puncak dari karma yang harus ia terima. Tubuhnya yang dulu ia hiasi dengan perhiasan mahal, kini mengkhianatinya sendiri. Ibu Sukma dilarikan ke rumah sakit umum daerah, bukan lagi rumah sakit swasta mewah langganannya. Ia dirawat di bangsal kelas 3 yang panas dan pengap, menggunakan fasilitas kesehatan gratis dari pemerintah, karena ia tidak punya uang sepeser pun. Diagnosa dokter sangat buruk. Ia mengalami kelumpuhan di separuh tubuh bagian kanan dan kehilangan kemampuan bicaranya. Ia sadar, tapi terperangkap dalam tubuh yang tidak berdaya. Selama seminggu ia dirawat, tidak ada satupun kerabat yang datang menjenguk. Luna dan Fandi,
Keponakan yang dulu paling rajin menjilat, sudah menghilang tanpa jejak. Mungkin sudah mencari inang baru untuk diparasiti. Ibu Sukma benar-benar sebatang kara. Terbaring di kasur tipis dengan bau obat-obatan murahan, hanya ditemani oleh penyesalan yang menghantui pikirannya setiap detik. Di hari kepulangannya dari rumah sakit, pihak administrasi kebingungan karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi untuk menjemput. Lukman di penjara, sementara kerabat lain lepas tangan. Akhirnya, pihak rumah sakit menghubungiku karena namaku masih tercatat sebagai kontak darurat di data lama Mas Malik. Aku datang, bukan untuk merawatnya, tapi untuk menyelesaikan urusan kemanusiaan terakhir. Aku mengurus kepindahan Ibu Sukma ke sebuah panti jompo sosial milik dinas sosial di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari kata mewah. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan dihuni oleh puluhan lansia terlantar lainnya. Ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuknya, karena ia tidak memiliki aset apapun lagi. Aku mengantar Ibu Sukma sampai ke kamar barunya, sebuah ruangan besar berisi 10 tempat tidur yang berjejer rapat. Ibu Sukma menatapku dengan mata yang basah, mulutnya yang miring berusaha mengucapkan sesuatu, terdengar seperti suara mengerang yang tidak jelas. Mungkin ia ingin minta maaf, atau mungkin ia ingin memohon agar dibawa pulang. Tapi aku tidak goyah. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbisik pelan namun tegas sebagai kalimat perpisahan. Aku berkata bahwa tugasku sebagai menantu sudah selesai tepat saat Mas Malik dimakamkan. Semua fasilitas yang kuberikan hari ini, panti jompo dan obat-obatan, adalah sedekah terakhirku atas nama Mas Malik, bukan karena aku peduli padanya. Mulai hari ini, kita adalah orang asing. Bu, ucapku dingin. Ibu tidak akan melihat saya lagi. Nikmatilah sisa hidup ibu dengan merenungi semua perbuatan ibu pada Mas Malik. Aku menegakkan tubuh, berbalik, dan berjalan keluar dari panti jompo itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, terdengar suara erangan panjang Ibu Sukma yang pecah menjadi tangisan pilu. Tangisan seorang ibu yang menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini ia harus menanggung kesepian abadi di ujung usianya. Aku masuk ke dalam mobilku, menghela napas panjang, merasakan beban berat di pundakku terangkat sepenuhnya. Babak kelam bersama keluarga parasit itu akhirnya tertutup rapat. 1 tahun kemudian. Matahari terbenam di ufuk barat pantai Kuta, melukis langit dengan semburat warna jingga dan ungu yang memukau. Angin laut bertiup lembut, memainkan ujung jilbabku saat aku berdiri di balkon, Presidential Suite, Hotel The Royal Malik. Ya, aku mengganti nama hotel ini. Bukan lagi menggunakan nama lama yang penuh kenangan buruk, tapi menyematkan nama suamiku dengan tambahan, Royal, sebagai simbol bahwa dia adalah raja di hatiku, meski dunia dulu tidak mengakuinya. Hotel ini baru saja selesai direnovasi total. Desainnya kini lebih modern, elegan, dan yang terpenting, dikelola dengan sistem manajemen yang bersih dan profesional. Tingkat okupansi hotel mencapai 90% sepanjang tahun, dan ulasan tamu memuji pelayanan kami sebagai yang terbaik di Bali. Aku menyesap teh hangat dari cangkir porselen, memandang ke bawah, ke arah kolam renang utama yang ramai oleh wisatawan. Setahun terakhir ini adalah masa transformasi bagiku. Aku bukan lagi Amira si janda pendiam yang hanya bisa menunduk. Aku telah menjelma menjadi wanita bisnis yang disegani. Grup mahkota kini berkembang pesat, merambah ke sektor logistik dan kuliner. Wajahku sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Namun, di balik semua kesuksesan itu, hatiku tetap sederhana. Kekayaan ini bagiku hanyalah alat, bukan tujuan. Alat untuk membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu menang melawan kelicikan. Nasib mereka yang dulu menyakitiku kini sangat berbeda. Kabar terakhir yang kudengar dari pengacaraku, Lukman menjalani hari-harinya di penjara dengan penuh penderitaan. Di dalam sel, ia bukan siapa-siapa. Kesombongannya dihancurkan oleh hierarki keras kehidupan penjara. Ia kini bekerja sebagai tukang bersih-bersih toilet blok tahanan, demi mendapatkan perlindungan dan rokok dari narapidana senior. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan tatapan matanya kosong. Setiap malam ia menangis, merindukan kasur empuk dan makanan enak yang dulu ia sia-siakan. Ia benar-benar telah menjadi sampah yang ia takutkan. Sementara itu, Ibu Sukma masih bertahan di panti jompo, namun hidupnya seperti mayat hidup. Kondisinya semakin menurun. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, menatap jendela sepanjang hari, menunggu tamu yang tidak pernah datang. Perawat panti bercerita bahwa Ibu Sukma sering berhalusinasi, memanggil-manggil nama Mas Malik, meminta maaf, lalu menangis sendirian. Ia menjadi penghuni panti yang paling kesepian. Tidak ada anak, tidak ada menantu, tidak ada harta. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit tentang bagaimana ia menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan tangannya.
Mereka mendapatkan persis apa yang mereka tanam, kesepian dan kehancuran. Lamunanku buyar ketika bel pintu berbunyi. Pak Yoga masuk dengan senyum hangat, membawa sebuah kotak kayu kecil berukir indah. Ia menghampiriku di balkon. Selamat sore, Bu Amira. Sesuai amanat almarhum Pak Malik, kotak ini baru boleh diserahkan kepada ibu tepat 1 tahun setelah kepergiannya. Jantungku berdegup kencang. Aku menerima kotak itu dengan tangan sedikit gemetar. Mas Malik ternyata sudah menyiapkan ini. Dengan perlahan, aku membuka kuncinya. Di dalamnya, terdapat selembar surat yang dilipat rapi dan sebuah kalung liontin sederhana berbentuk hati yang di dalamnya terdapat foto kami berdua saat baru menikah. Aroma parfum Mas Malik menguar dari kertas surat itu, membuat mataku terasa panas. Aku membuka surat itu dan mulai membaca tulisan tangan Mas Malik yang sangat kucintai. Untuk istriku tercinta, Amira. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu, dan setahun telah berlalu. Maafkan aku, sayang. Maafkan suamimu yang pengecut ini, karena tidak bisa melindungimu dari keluargaku sendiri saat aku masih hidup. Aku tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul, karena diam-diam menutupi aib ibuku dan adikku. Amira, kamu adalah wanita terkuat yang pernah kutemui. Aku tahu suatu hari nanti mereka akan menyakitimu demi harta. Itulah sebabnya aku menulis surat wasiat dan bukti-bukti di buku harianku. Aku ingin kamu menggunakan itu semua untuk melawan mereka. Jangan kasihani mereka, Amira. Mereka harus belajar bahwa hidup bukan tentang memeras orang lain. Terima kasih telah menjadi pelindungku, menjadi rumahku, dan menjadi satu-satunya orang yang tulus mencintaiku tanpa melihat isi dompetku. Bahagialah dengan uangmu, bahagialah dengan hidupmu yang baru. Jangan biarkan bayang-bayang keluargaku menghancurkanmu seperti mereka menghancurkanku. Terbanglah tinggi, ratuku. Aku akan tersenyum melihatmu dari atas sini. Selamanya mencintaimu, Malik. Air mataku menetes membasahi kertas surat itu, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Mas Malik tidak pernah membenciku karena melawan ibunya. Ia justru mendukungku. Ia ingin aku bebas. Ia ingin aku bahagia. Pesan terakhirnya ini menghapus semua keraguan yang mungkin masih tersisa di hatiku. Aku merasa seolah beban ribuan ton terangkat dari dadaku. Mas Malik telah damai, dan ia memberikan restunya untukku melanjutkan hidup. Aku melipat kembali surat itu dan menyimpannya di dalam kotak, lalu memakai kalung pemberiannya. Liontin itu terasa dingin di kulitku, namun menghangatkan hatiku. Aku menoleh ke arah Pak Yoga yang masih berdiri menunggu dengan sabar. Terima kasih, Pak Yoga. Ini adalah hadiah terindah, ucapku tulus. Sama-sama, Bu. Pak Malik pasti bangga melihat ibu sekarang. Ibu telah menyelamatkan perusahaan dan nama baiknya, jawab Pak Yoga. Aku kembali menatap laut lepas. Matahari kini telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh gemerlap bintang di langit malam. Lampu-lampu hotel mulai menyala, menciptakan suasana magis yang indah. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam laut yang segar. Aku siap. Aku siap melangkah ke masa depan tanpa rasa bersalah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku adalah Amira, pemilik grup mahkota, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar bebas. Aku tersenyum lebar, membalikan badan, dan berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah mantap. Ayo, Pak Yoga. Kita punya rapat ekspansi bisnis yang harus dihadiri. Dunia tidak akan menunggu kita. Pintu balkon tertutup perlahan, menyisakan deburan ombak yang terus berbisik, menjadi saksi bisu kebangkitan seorang istri yang pernah diremehkan, namun kini bertahta sebagai ratu di kerajaannya sendiri. 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 Di kerajaannya sendiri.